Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang terbaru, yang berjudul The Critter, yang dirilis pada tahun ini 2023. Film ini menceritakan tentang perang yang terjadi antara umat manusia dan AI. Seorang mantan agen pasukan khusus pun direkrut untuk mencari dan membunuh sang pencipta robot AI yang berupa seperti manusia. Dia diketahui telah membuat senjata misterius yang dapat mengakhiri perang dengan menghancurkan umat manusia. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan berita tentang berkembangnya kecerdasan buatan sejak tahun 1900-an. Dimulai dari robot biasa, hingga memiliki tampilan karakter AI yang terlihat seperti bentuk manusia. AI yang awalnya ditujukan untuk memajukan teknologi, dan membantu kehidupan manusia. Lambat laun kecerdasan buatan robot ini pun semakin dikembangkan, hingga terciptanya robot, yang bernama Simulan, yaitu robot AI dengan penampilan mirip seperti manusia. AI ini berkembang sangat pesat, dan bahkan mulai digunakan dalam kepentingan militer. Namun ada suatu tragedi, di mana pada saat itu AI harus bertanggung jawab atas meledaknya bom nuklir di Los Angeles, Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Setelah kejadian itu, beberapa negara menolak keberadaan AI, sehingga para robot yang tersisa melarikan diri ke New Asia, yang bisa menerima revolusi dan perkembangan dari AI. Tak lama kemudian, Amerika memulai peperangan melawan AI, dengan bantuan stasiun militer ruang angkasa yang disebut dengan Nomad. Nomad merupakan stasiun luar angkasa canggih, yang mampu melancarkan serangan destruktif dari orbit, untuk menyerang New Asia. Scene lalu memperlihatkan, pada tahun 2065, Amerika kemudian mengirimkan mata-mata, untuk menyusup ke New Asia. Dia merupakan prajurit pasukan khusus bernama Joshua Taylor. Joshua diberi tugas untuk menyusup ke New Asia. Misi Joshua bukan hanya untuk mengumpulkan informasi tentang komunitas AI. Ternyata misi Joshua sebenarnya adalah menemukan manusia pencipta AI, yang disebut dengan Nirmata. Setelah mengetahui bahwa wanita yang sedang bersamanya, yang bernama Maya, mempunyai akses menuju Nirmata, Joshua pun lalu mendekati Maya dan menikahinya. Ternyata selama dalam penyamaran itu, Joshua pun benar-benar jatuh cinta kepada Maya, dan kini Maya terlihat sedang mengandung anak Joshua, sehingga Maya selalu memimpikannya hidup bahagia dengan Joshua beserta anaknya. Namun rencana itu tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Pasukan Amerika pun tiba-tiba datang, dan menyerang pantai New Asia, di mana lokasi itu dekat dengan tempat tinggal Joshua dan juga Maya. Lalu di sana terlihat salah satu simulan yang merupakan pemimpin pasukan AI, yang bernama Harun. Harun dan masukannya menangkap seorang tentara Amerika, yang bernama Drew. Lalu mereka membawanya ke rumah Joshua dan juga Maya. Pada saat itu, Joshua mengambil alih untuk menginterogasi tentara tersebut, dan ternyata Drew adalah rekan Joshua di dalam pasukan Amerika. Lalu di sana Joshua bertanya kepada Drew, mengapa penyerangan dilakukan lebih awal? Lalu Drew di sana mengatakan, bahwa semua ini dilakukan untuk membunuh Nirmata. Setelah itu Joshua lalu menghubungi komandan mereka, dan mengatakan bahwa Nirmata tidak ada di pulau tersebut. Namun tak disangka, tiba-tiba Maya tanpa disengaja mendengar percakapan mereka berdua. Karenalah itu, penyamaran Joshua pun terbongkar. Di sana Maya sangat terkejut, dan tidak menyangka, bahwa laki-laki yang dia cintai itu ternyata telah mengkhianatinya. Lalu Joshua pun berusaha menjelaskan, dan mengatakan bahwa rasa cintanya kepada Maya benar-benar tulus, sehingga dia pun akan melupakan misinya. Joshua lalu meminta Maya untuk ikut bersamanya, dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Namun di sini Maya lebih memilih untuk pergi melarikan diri, bersama para AI yang lainnya, yang sudah dia anggap seperti keluarganya sendiri. Dan tidak lama kemudian, Nomad yang telah bersiaga langsung melancarkan serangan terhadap Maya, dan juga para AI yang lainnya. Joshua pun sangat terpukul, melihat istri dan anaknya tewas di depan matanya. Scene lalu memperlihatkan,
5 tahun kemudian, Joshua terbangun dalam keadaan tangannya yang telah diamputasi. Akibat ledakan di New Asia waktu itu, lalu dia pun selalu teringat semua yang terjadi waktu itu, termasuk kenangan-kenangan indah Joshua bersama dengan Maya. Pada saat ini Joshua bekerja di bagian kru pembersih di Ground Zero, yaitu menghancurkan para AI setelah kehancuran kota. Sepulangnya bekerja di malam harinya, Joshua dihampiri oleh Jenderal Andrews dan Kolonel Howell. Di sana mereka menawarkan kepada Joshua sebuah misi, di mana mereka meminta Joshua untuk kembali ke New Asia bersama para prajurit yang lainnya, dan meminta Joshua untuk menyusup ke laboratorium Nirmata untuk mencari senjata baru ciptaan Nirmata yang disebut dengan nama Alpha-O. Awalnya Joshua menolak tawaran itu karena dia masih trauma pada kejadian 5 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba, Kolonel Howell memperlihatkan sebuah rekaman, yang di dalam rekaman itu terlihat bahwa Maya, wanita yang Joshua cintai ternyata masih hidup dan masih berada di New Asia. Karena hal itu, Joshua pun menyetujui tawaran dari Kolonel Howell. Beberapa hari kemudian, mereka pun berangkat. Terlihat di sana ada Joshua, Kolonel Howell dan beberapa pasukan Amerika, untuk menuju New Asia. Sesampainya di sana, semua pasukan menelusuri setiap tempat. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan laboratorium Nirmata di sebuah ruangan bawah tanah. Di sana pasukan yang lain sibuk mencari Alpha-O sementara Joshua justru sibuk mencari informasi tentang keberadaan Maya. Setelah berhasil membuka pintu laboratorium, Joshua diminta untuk mencari Alpha-O ke dalam lab laboratorium, sementara pasukan yang lain akan berjaga-jaga di luar untuk menghadapi polisi AI. Ketika Joshua memasuki laboratorium itu, dia pun sangat terkejut karena senjata super ciptaan Nirmata yang disebut Alpha-O berwujud seorang anak. Lalu di saat itu, seorang polisi AI kemudian datang, dan langsung menembak Joshua, lalu menyuruh Alpha-O untuk segera kabur dari laboratorium itu. Joshua yang masih lemah berusaha untuk mengejar Alpha-O. Sementara Alpha-O sendiri untuk pertama kalinya dia bisa keluar, dan langsung melihat peperangan antara manusia dan AI. Di saat itu situasi pun sangat kacau. Kolonel Howell memerintahkan pasukannya untuk segera mundur, karena sebentar lagi Nomad akan meledakkan tempat tersebut. Karena Joshua tak kunjung terlihat yang masih berada di dalam laboratorium itu, Kolonel Howell pun memutuskan untuk menunggu Joshua keluar terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan yang lain diperintahkan untuk segera pergi terlebih dahulu, sayangnya saat akan pergi dari tempat itu, salah satu pasukan tidak sadar telah membawa bom ke dalam pesawat, dan bom itu pun meledak menghancurkan pesawat, dan menewaskan semua pasukan yang ada di dalamnya. Di keesokan harinya, Joshua terbangun di sebuah perahu, dan tak disangka Alpha-O juga berada di dekatnya. Ketika Joshua pergi dari sana tak diduga Alpha-O mengikutinya, selayaknya anak kecil yang tidak tahu harus kemana, dia pun terus mengikuti Joshua. Karena memang hanya Joshua lah yang dia tahu sebelum keluar dari ruangan itu, jadi dia pun terus mengikuti Joshua kemanapun dia pergi. Saat Joshua kembali ke lokasi peperangan, dia pun melihat salah satu pasukan yang terluka, dan langsung membawanya ke rumah kosong untuk bersembunyi. Pada saat itu, Joshua mengabari Kolonel Howell, bahwa dia belum menemukan Alpha-O karena yang dia temukan hanyalah sebuah AI, berbentuk anak kecil. Lalu Kolonel Howell pun memerintahkan Joshua, untuk membunuh anak kecil itu. Lalu tiba-tiba Kolonel Howell disergap oleh pasukan polisi AI dan ditangkap. Pada saat itu terungkap bahwa anak kecil itu memiliki kemampuan, mengendalikan teknologi dari jarak jauh. Joshua pun akhirnya memutuskan tidak menuruti perintah Kolonel Howell untuk membunuh anak kecil itu. Karena dia ingin mencari tahu tentang Maya terlebih dahulu, dengan memanfaatkan anak kecil itu. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba mereka pun dikepung oleh para polisi AI, yang sudah mengelilingi tempat tersebut. Dan melemparkan bom ke arah rumah itu, beruntungnya anjing yang berada di rumah itu tiba-tiba membawa bom itu keluar, sehingga ledakan pun terjadi di dekat mereka.
Di saat itu Alpha O kemudian membantu Yoshua untuk menghidupkan mobil yang ada di sana, dan mereka pun berhasil kabur bersama-sama. Di waktu yang sama Kolonel Howell yang sebelumnya ditangkap, ternyata berhasil melawan, dan merebut mobil beserta senjata para polisi AI itu. Di tengah perjalanan, mobil yang Yoshua bawa tiba-tiba mogok. Dia dan Alpha O pun terpaksa menaiki angkutan umum untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum berangkat, Yoshua pun memakaikannya upluk kepada Alpha O, dan mengganti namanya menjadi Alfie. Singkat cerita, Yoshua dan Alfie akhirnya sampai di kota New Asia. Di sana Yoshua pun bertemu dengan Drew, mantan rekannya dahulu yang pernah ditangkap oleh Harun. Namun sekarang ternyata Drew menetap di New Asia bersama pacarnya, yang merupakan sebuah robot simulan, yang bernama Kami. Di saat itu mereka memeriksa Alfie, lalu Drew memberitahu kepada Yoshua, bahwa Alfie mampu menjadi senjata paling ampuh di planet ini. Karena kemampuannya mengendalikan teknologi, akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usia Alfie. Kemudian Kami membawa Alfie ke apartemen Drew untuk bersembunyi. Namun tidak disangka keberadaan Alfie pun telah diketahui oleh polisi AI. Kemudian polisi AI langsung menyerang apartemen Drew, dan juga membunuh Kami. Pada saat itu Alfie pun akan dinonaktifkan, namun Yoshua datang menyelamatkannya, dengan dibantu oleh Drew. Di saat itu, Yoshua kemudian menemukan petunjuk tentang keberadaan Maya, yang mengarah ke rumah lama mereka. Ketika mereka akan menuju ke rumah itu, tiba-tiba Drew diserang oleh pasukan AI, yang dipimpin oleh Harun. Sebelum meninggal Drew, dia pun memberitahukan kepada Yoshua, bahwa penyerangan yang terjadi 5 tahun yang lalu, dilakukan karena pihak Amerika telah mengetahui informasi, bahwa sosok Nirmata yang sebenarnya ternyata adalah Maya. Setelah itu, tiba-tiba Yoshua dan Alfie ditangkap oleh pasukan New Asia, yang dipimpin oleh Harun. Di tengah perjalanan, mereka melihat nomad yang sedang akan menyerang. Dan pada saat yang lain sedang lengah, Yoshua pun melarikan diri, namun dia tidak sempat membawa Alfie. Sesampainya di desa, Harun dan pasukannya berencana memasukkan Alfie ke dalam nomad, agar dia bisa menghancurkan nomad dari dalam. Pada malam harinya, Yoshua pun menyelamatkan Alfie, dan membawanya untuk kabur dari sana. Pada saat keduanya bersiap melarikan diri, tiba-tiba Kolonel Howell memimpin serangan ke desa tersebut. Pada saat itu Alfie yang melihatnya pun segera turun dari perahu, untuk membantu para warga desa. Alfie kemudian menggunakan kekuatannya untuk menonaktifkan sebuah robot peledak. Namun dia pun terluka, karena ditembak oleh salah satu anak buah Kolonel Howell. Dengan cepat Yoshua pun menyelamatkan Alfie, dan membunuh anak buah Kolonel Howell. Berkat tindakan Yoshua itu, Harun pun menganggapnya sebagai sekutu, dan mereka pun akhirnya diajak ke sebuah kuil, tempat Maya selama ini dirawat. Siapa sangka ternyata selama 5 tahun terakhir, Maya mengalami koma, dan dirawat oleh para simulan berbentuk biksu. Karena para simulan didesain, untuk tidak bisa melukai Nirmata sang pencipta mereka. Jadi para biksu pun tidak memiliki pilihan lain, selain melihat Maya seperti mayat hidup yang hanya berbaring koma selama 5 tahun terakhir. Pada saat itu, tidak disangka ternyata Alfie merupakan anak Maya dan juga Yoshua, yang DNA-nya telah dipindahkan, tepat sebelum penyerangan 5 tahun yang lalu. Setelah mengetahui semuanya, Yoshua pun terpaksa harus melepas semua alat bantu hidup, yang terpasang di tubuh Maya, demi mengakhiri semua penderitaannya selama ini. Bersamaan dengan itu, Kolonel Howell dan pasukannya juga tiba di tempat tersebut dan menyerangnya. Setelah menyerang para AI, Kolonel Howell pun mendatangi kuil tempat Maya, dan dia pun memindahkan isi otaknya. Beruntungnya pada saat itu, Harun tiba di saat yang tepat. Dia pun kemudian menembakkan sebuah granat ke arah Kolonel Howell, lalu dia juga terkena tembakan dari pasukan Amerika. Setelah tubuh Kolonel Howell diledakkan,
Yoshua pun mendekati tubuh Maya, dan mengambil alat pemindai yang terpasang di otaknya. Namun sayangnya pada saat dia dan Alfie akan kabur, mereka pun ditangkap oleh pasukan Amerika, dan pada akhirnya dibawa ke Los Angeles. Sesampai di sana, Jenderal Andrews meminta Yoshua untuk membunuh Alfie dengan sebuah senjata kejut listrik, jika dia ingin mendapatkan kembali kepercayaan dari pihak Amerika. Lalu kemudian Yoshua pun berpura-pura menyetujui permintaannya, padahal dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama Alfie. Dengan kerjasama yang baik, Alfie dan Yoshua pun berhasil mengelabui Jenderal Andrews dan para pasukannya. Keduanya lalu melarikan diri ke sebuah bandara untuk menaiki sebuah pesawat. Dengan kemampuannya di saat itu Alfie memaksa pesawat itu untuk mendarat di atas Nomad. Tepat saat Andrews memerintahkan serangan besar-besaran terhadap pangkalan AI yang tersisa di seluruh dunia. Sesampainya di Nomad, Yoshua memasang beberapa bahan peledak. Sementara Alfie menonaktifkan Nomad tersebut sebelum bomnya meledak. Yoshua dan Alfie pun kemudian harus bergegas kembali ke pesawat. Namun pada saat mereka sedang mencari jalan keluar, Alfie menemukan sebuah simulan dengan mirip seperti wajah ibunya. Jadi dia pun segera memasangkan alat pemindai otak itu. Di waktu yang sama, kadar oksigen di kostum yang dipakai Yoshua pun mulai berkurang. Mengetahui hal itu Alfie pun terpaksa meninggalkan simulan ibunya, demi menyelamatkan nyawa Yoshua. Tanpa diduga ternyata pada saat itu, Jenderal Andrews telah mengaktifkan sebuah robot tentakel untuk membunuh Alfie. Melihat hal itu, Yoshua pun langsung bergerak untuk menyelamatkan Alfie, yang langsung memisahkan diri dengannya. Dia pun mengorbankan dirinya agar Alfie tidak terkena ledakan bom. Dengan meledaknya Nomad, maka serangan ke pangkalan AI juga otomatis terhenti. Saat Yoshua masih berada di dalam Nomad, dia pun bertemu dengan simulan Maya, yang sebelumnya telah dihidupkan oleh Alfie. Beruntungnya di detik-detik kematiannya, Yoshua menghabiskan waktu bersama dengan Maya, dan melepas rindu setelah beberapa tahun mereka telah dipisahkan. Di waktu yang sama, Alfie akhirnya mendarat dengan selamat, dan menyaksikan orang-orang yang merayakan kehancuran Nomad. Dia pun merasakan kebahagiaan seperti orang-orang di sana, namun di sisi lain dia juga merasa sedih karena telah kehilangan kedua orang tuanya. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk yang mau request film yang akan Mimin rangkum, silahkan di komen aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.